Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiana Fadila. Saya dari jurusan akuntansi Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi, NPM saya 121-2018-171. Dan di sini saya akan membuat video tentang ujian akhir semester saya di semester 5. Mata kuliah komputer akuntansi menggunakan aplikasi Zahir Accounting versi 6. Jadi, di sini setelah saya buka data aplikasi Zahirnya, kita akan membuat dari awal, yaitu membuat data baru perusahaan. Kita klik membuat data baru. Lalu nama perusahaannya kita klik nama kita sendiri, sesuai sama yang sudah ditentukan sama soal. Terus alamat perusahaannya Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kota Jakarta. Negara Indonesia, kode pos 0, email boleh kita isi dengan email kita pribadi. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, untuk periode akuntansi, kita menggunakan Januari 2020 sampai Desember 2020. Setelah itu tidak ada yang perlu diedit, kita klik lanjutkan. Dan yang pas departemen dan kode akun juga tidak ada yang perlu diedit, kita lanjutkan. Nah, setelah ini ada konfirmasi akhir dari data yang telah kita buat. Jika tidak ada yang salah, kita boleh klik proses. Jadi, setelah kita klik proses, kita akan melihat dan memilih jenis usaha yang akan kita buat, bidang apa. Jadi, sini kita akan bikin toko handphone, dan kita klik lanjutkan. Kita akan menunggu sampai semuanya clear. Setelah itu kita akan menginput saldo awal perusahaan dari laporan posisi keuangan. Nah, lalu kita klik OK. Dan di sini rupiah udah benar. Nggak ada yang perlu dirubah lagi, US dollarnya, mata asingnya, klik lanjutkan. Nah, kita lanjut untuk mengisi, bukan mengisi. Sebelumnya kita mengganti nama-nama akun yang tidak sesuai sama bidang kita gitu. Misalkan udah usaha kita dagang, tapi di sini yang tercatat misalkan utang usaha. Nah, itu kan nggak sesuai sama bidang kita, jadi kita ganti. Nah, kita klik ke sini, ke data rekening, ke daftar data. Lalu kita klik switch mode yang di bawah sini. Nah, di sini piutang dagang udah sesuai. Lalu utang usaha belum, makanya tadi saya bilang contohnya utang usaha. Nah, di sini kita klik kanan edit tadi, terus lalu kita klik OK. Dan di sini yang perlu diganti, maaf, hanya namanya saja menjadi hutang dagang dan nggak ada yang perlu diedit lagi. Lalu kita klik rekam. Nah, untuk memastikan persediaannya sudah benar atau sesuai atau tidak, kita buat lagi, maksudnya kita lihat lagi. Di sini ada penjual, ada persediaan, bentar. Dia ada di kode aset atau kode nomor 1. Persediaan handphone, baterai, dan casing. Oke, sudah sesuai, lalu kita tutup. Dan selanjutnya kita akan mengisi saldo awal dari laporan ke posisi keuangan 31 Desember 2019 tahun kemarin yang menjadikan saldo awal tahun 2020. Setelah itu kita akan mengisi saldo-saldo awal dari yang tadi kita udah kita edit akunnya. Kita ke settings, lalu kita ke saldo awal akun. Kita input sesuai sama yang di soal dengan teliti. Soalnya di sini nggak ada tanda kalau misalkan nolnya itu udah kehitung 3 atau kehitung berapa titiknya, dan angka nolnya udah masuk berapa. Jadi kita harus ngitung manual sepertinya. Ini 5 juta, kas 1, 2, 3.
Lalu bank 50 juta. Utang dagang 15 juta. Persediaan handphone 20 juta 200 ribu. Lalu persediaan baterai 750 ribu. Persediaan casing 1 juta 500 ribu. Lalu kita ke kendaraan, yaitu 120 juta. Lalu ada akumulasi penyusunan kendaraan 12 juta. Lalu ada hutang dagang yang tadi kita ganti 5.400.000. Ada hutang bank 30 juta. Ada modal di setor 100 juta. Lalu ada laba ditahan 40 juta. Setelah itu ada laba tahun berjalan. Lalu kita klik rekam. Ya. Sebelumnya ini nggak balance karena laba tahun berjalannya itu belum aku bikin. Jadi kita klik batal dulu, nanti kita input ulang. Terus kita ke data rekening kembali. Lalu kita ke switch mode. Terus kita ke cari yang laba tahun berjalan. Kita ganti akunnya. Klik kanan edit. Lalu kita klik OK, cuman nomor akun yang diganti, yang ini 2 jadi 4. Rekam, baru kita bisa settings lagi kayak awal. Oke. Ini yang nggak balance itu. Nah, ini di sini. Baru deh kita klik 25050. Nah, nanti historical balancing-nya itu 0 dan nilai di sininya juga 0. Kalau sebelum yang tadi aku bikin laba tahun berjalannya kan kok belum 0. Nah, jadi di sini udah 0 ya, jadi udah balance dan kita klik rekam. Setelah itu kita akan membuat saldo piutang, yaitu kita klik data nama alamat dan kita tambah data. Ini kita customer nggak usah diganti, kodenya bisa diganti atau enggak, tapi sebenarnya kalau di soal C001 di sini ada toko Anugrah. Terus ada data nama alamat lagi. C001 toko Anugrah. Klik rekam. Sebelumnya kita lihat dulu apakah sudah masuk. Nah, toko Anugrah udah masuk ya. Terus kita ke dashboard lagi. Kita klik tambah data lagi, kita input toko berkat C002. Klik rekam. Tambah data lagi C00. Toko sukses. Rekam. Sama C004. Raffi.
Oke. Untuk menginput saldo awalnya, kita klik setting, saldo awal piutang. Terus abis itu kita klik baru. Dan nama pelanggannya ini kita klik di kotak yang sini, terus kita klik 2 kali. Untuk tanggalnya itu tanggal 11 November 2019 dengan nomor invoice 001 strip, nilai piutangnya 2 juta. Rekam. Lalu ada lagi untuk toko Anugrah. Dia punya utang 2 kali sama toko kita. Jadi kita klik 2 kali lagi. Untuk tanggal berapa nih dia? Yang kedua dia tanggal 12 Desember 2019. Lalu nomor invoice-nya invoice strip 002 sebesar 4.300.000. Rekam. Lalu kita lanjutkan sampai toko berkat dan sampai Raffi tadi. Nah, setelah kita udah input satu-satu, totalnya itu adalah 15 juta dari saldo awal piutang usaha. Nah, selanjutnya kita akan menginput saldo hutang, di mana kita punya 2 vendor, yaitu ada Seviafon sama Toko Semangat. Jadi di sini kita langsung ke data, tambah data. Lalu untuk customer ini kan untuk piutang. Nah, kalau hutang itu kita pakai vendor. Setelah itu untuk nama perusahaannya kita klik Seviafon. Ini sebelumnya kita ganti jadi V001. Toko Seviafon. Lalu kita klik rekam. Lalu yang satu lagi ada Toko Semangat. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita akan input saldo awal dari saldo awal utang usaha ini. Jadi kita klik tadi setting sama seperti piutang tadi, kita klik baru. Lalu kita klik nama pemasoknya di kolom yang ini karena udah otomatis biar langsung ke input. Terus untuk tanggalnya itu 18 November 2019, kita punya utang sama Seviafon tanggal 18 November dengan nomor invoice 023. Kenapa di sini nomor invoice-nya nggak berurutan? Karena ini bukan kita yang bikin, jadi kita yang dikasih nomor invoice. Dan di sini 2.300.000 nominalnya. Nah, lalu kita klik rekam. Setelah itu untuk Toko Semangat, kita punya utang sama Toko Semangat tanggal 11 Desember 2019 dengan nomor invoice 12 Romawi garing 243 dengan nominal sebesar 3.100.000. Lalu kita klik rekam. Total dari utang kita kepada vendor atau utang usaha kita itu sebesar 5.400.000. Kita klik tutup. Nah, setelah itu kita akan menginput data persediaan. Jadi untuk sebelumnya persediaan itu untuk menginput saldo persediaan dan data-data persediaan sudah saya input sebelumnya untuk mempersingkat video ini. Dan di sini aku mau nunjukin kalau misalkan udah aku input data-datanya, kita klik modul persediaan, kita klik yang ada warna merah ini, terus kita ke daftar datanya, lalu kita ke switch mode biar dia kayak gini tampilannya. Dan ini udah aku input, udah sama saldo-saldonya juga. Untuk pengisian saldo awalnya itu sama seperti pengisian saldo awal utang, saldo awal akun, dan saldo awal piutang.
Jadi setelah itu, setelah menginput persediaan, kita baik, untuk lanjut ke transaksi, mulai dari tanggal yang nomor pertama, di tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Berarti selama 1 tahun, PT Toko Lutfiana Fadila membayar kepada Haji Ahmad secara tunai sebesar 9.500.000. Nah, karena ini pembayaran, jadi kita masuk ke kas dan bank, lalu kas keluar. Sebelumnya saya sudah menginput, jadi di sini saya akan menunjukkan cara-caranya aja. Dan di sini tambah data, karena ini tunai, jadi kita kas, penerimanya kita ganti jadi Haji Ahmad. Sebelumnya tuh dia belum ada, tapi ini udah ada, udah saya bikin karena saya sudah menginput sebelumnya. Dan di tanggalnya itu jangan lupa kalian ganti. Nah, terus nanti untuk sebesar dan alokasi dananya itu nanti dimasukin ke, kalau kodenya itu kita jatuhnya sewa. Nah ini kode 6, lalu kita klik oke, terus habis itu nanti nilainya itu kita klik 9.500.000, terus kita klik rekam. Nah, karena ini udah aku input, jadi aku batalin, lalu kita lihat dulu di daftar data. Nah, ini udah aku input Rp9.500.000. Nah, udah tuh ya. Lanjut kita ke transaksi nomor 2, yaitu tanggal 3 Januari 2020, kita membeli peralatan. Toko Lutfiana membeli peralatan kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Kita beli CPU, monitor, dan printer. Sebelumnya, untuk persediaan-persediaan ini belum ada di persediaan kita, kartu persediaan kita yang tadi kita buat, karena kita hanya membuat handphone, persediaan baterai, dan persediaan casing. Lanjut aja kita ke modul pembelian, lalu kita ke tambah data, tapi sebelumnya ini udah aku input, jadi kita langsung aja aku liatin ke yang di sini. Jadi nama pemasok kan sebelumnya belum ada, jadi kita bikin dulu seperti biasa caranya. Dan untuk nomor barang juga kita bikin sebelumnya. Nah, di sini namanya udah terinput ya, makanya ini udah ada harga-harganya. Nah, di sini kalau CPU saya bikin P001 dan begitu juga monitor P002, P003 printer. Nah, untuk harganya ini kita kan ada pajak. Jangan lupa pas di kolom pajak, di kolom ini kalian klik 2 kali dan value added tax. Oke. Nah, lalu karena ini nggak ada denda atau pengiriman, jadi kita langsung aja klik rekam. Karena udah aku input, jadi aku nggak perlu klik rekam. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Kita melakukan pembelian juga sama kayak tadi, cuman kita bedanya ini udah ada supplier sebelumnya, vendor sebelumnya. Toko Semangat yang tadi kita input di persediaan saldo awal utang. Nah, habis itu ini udah kita input sesuai dengan yang ada di soal. Lalu kita yang membedakan tadi itu nggak ada denda dan nggak ada biaya kirim, tapi kalau ini ada biaya kirim. Jadi kita klik yang ininya, lalu di sini ada biaya atas pengiriman barang. Kalau misalkan kalian nulisnya biaya ongkos, kalian klik biaya ongkos. Cuman kalau aku di sini udah biaya atas pengiriman barang otomatis, udah otomatis. Lalu nominalnya ketik aja di sini Rp100.000. Nanti totalnya bakal berubah, bakal menambah nanti di saldo terhutang. Oke, kita klik rekam, terus karena aku udah, jadi aku klik batal. Sekali lagi aku udah ngisi, cuman ini aku mau kasih tahu cara-caranya gitu. Lalu kita klik tutup. Untuk transaksi nomor 4, membayar tanggal 7 Januari, kita membayar biaya telepon oleh karyawan Dani, kas keluar,
kita ke daftar data. Di sini karyawan Dani itu kita belum ada, jadi kita bikin lagi itu. Nanti ke type-nya itu employee, karena dia karyawan. Dan untuk pengeluaran memonya kalian bisa tulis atau ketik secara kalian yang menggambarkan aja sama transaksi tersebut. Lalu di sini kita bayar listrik atau telepon kantor. Kita masuk biaya telepon, listrik, air, dan telepon 1.125.000 dan karyawan 25.000 untuk bensin. Nah, kita udah ada akunnya bensin parkir tol. Ini semua masuk ke akun beban. Nah, habis itu kita klik rekam. Lalu, untuk transaksi nomor 5, kita tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi. Tutup. Dan di sini, sebenarnya kalau misalkan ini tuh seharusnya bukan kas keluar. How? Kita hapus dulu. Nah, di sini kita masuk ke kas masuk, kita menerima uang tunai 200.000 dari Bapak Dani, dari Bapak Raffi, tanggal 8 Januari 2020. Kita bisa klik manual atau kalian bisa klik kalender yang di sini. Nah, di sini kita cari pendapatan jasa. Sebelumnya kalau emang belum ada, kalian bisa bikin dulu. Kalau aku udah bikin tadi sebelumnya. Nah, ini ya, dengan nilai 180.000 karena udah dipotong diskon. Klik rekam. Oh ya, lupa. Sebesar jangan lupa diklik biar otomatis klik rekam. Lalu, untuk yang berikutnya, tanggal 6. Nah, tanggal 6 ini kita bayar utang sama Toko Semangat dengan atas pembelian tanggal 11 Desember nih, 2019 tahun lalu. Jadi kita klik pembelian, lalu kita pembayaran utang usaha. Di sini sebelumnya sudah saya bikin. Nah, di sini nomor invoice-nya kita bayarnya bank, terus habis itu tanggalnya 15 Januari 2020, terus sebesarnya sesuai sama yang tadi kita input, tapi terus kita bayar denda gitu. Nih ya, denda. Tuh. Oke, batal. Lanjut, kita ada di transaksi ke-7 sekarang. Jadi, untuk tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice strip 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberi diskon tambahan sebesar 200.000. Jadi, kalau pembayaran piutang itu, kita masuk ke mode penjualan, terus aku sebelumnya udah input, dan di sini atas Toko Berkat. Nah, ini jadi kita itu dibayar sama dengan invoice. Jadi sebelumnya kita Toko Berkat punya utang sama kita 3.200.000. Nah, karena dia bayarnya di bawah 30 hari, jadi jadi toko kami, Toko Lutfiana Fadila, memberikan diskon 200.000 kepada Toko Berkat. Nah, dia masuknya ke bank karena dia bayarnya bukan tunai. Dan untuk diskonnya, nanti pada saat penginputan, itu nanti kalian nomor invoice-nya mengisi invoice strip 003 tadi. Karena ini udah di-input, makanya ini kosong pas diklik. Terus saldonya nanti 3.200.000 rupiah.
Lalu karena diskon, makanya ini dikurangin 200.000, jadi jumlah yang dibayar sama toko berkat yaitu 3 juta ribu rupiah. Sama kayak sebesar. Nah, klik rekam, kalau ini aku batal. Nah, yang tanggal 8, kita bikin dua kali transaksi, yaitu kita ke penjualan. Kenapa penjualan? Karena kita dia toko berkat membeli secara kredit baterai Samsung, baterai Oppo, casing Samsung, casing Oppo. Dan sekaligus ada uang mukanya. Jadi uang mukanya itu dulu yang kita input, kita ke uang muka penjualan, terus kita ke daftar data. Nah, sebelumnya ini aku udah input juga. Ini masuk ke kas kecil karena di bawah 1 juta, karena ini pokoknya nilainya kecil, jadi makanya di bawah 3 juta, di bawah 1 juta. Dan untuk sebesarnya, ini jangan lupa pelanggan dan tanggalnya di-input sesuai sama transaksi, kalau enggak nanti nggak balance, dan sebesarnya Rp300.000. Oh, sorry. Aku udah rekam, makanya keluar kayak gitu ya. Lanjut, setelah itu kita ke penjualan pengiriman barang. Karena kita menjual, otomatis kita harus kirim barang kalau misalkan ada yang beli gitu kan. Nah, di sini udah di-input juga barang-barang yang dia beli, toko berkat beli, terus ini nggak ada diskon dan nggak ada pajak yang harus ditambahin, jadi nggak perlu diganti atau ditambahin. Terus kita klik batal karena udah direkam sama aku. Lalu untuk tanggal 9, kita tanggal 19 Januari menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi. Lalu, kita ke modul penjualan lagi, lalu kita ke pembayaran piutang. Diterima oleh Bapak Raffi, Rp4.000.000 masuk ke bank. Akun kasnya bank, terus cek nomornya nggak usah diganti, tanggal transaksinya 19 Januari 2020, dan sebesarnya Rp4.000.000. Nah, nomor invoice-nya sebelum diklik ini itu dia nomor invoice 005. Ini yang belum terinput. Sisa 750.000 yang Bapak Raffi ini. Dan saldonya itu sebelumnya berarti ada 4.750.000. Lalu ini nggak ada diskon dan jumlah dibayarnya 4 juta ribu rupiah sama dengan sebesarnya dan nggak ada denda. Klik batal. Setelah itu yang nomor 10, transaksi nomor 10 tanggal 20 Januari diterima giro sebagai pembayaran piutang toko Anugrah. Berarti kita ke penjualan, lalu kita ke pembayaran piutang usaha. Nah, kita ada dua nih, dia bayarnya 2 kali, invoice 001 sama 002. Nah, di sini jangan lupa nih untuk gironya itu di checklist karena nanti mempengaruhi penginputan nomor giro pada saat pencairan giro gitu. Dan nomor invoice-nya ini karena dia udah bayar lunas, yang invoice 001 ini, dia punya utang 2 juta saldo awalnya. Pada saat penginputan saldo hutang. Ternyata dia bisa bayar lunas yang 001. Habis itu makanya nanti di sini kosong nih saldonya karena udah lunas gitu kan. Habis itu kita klik rekam atau batal. Dan yang kedua, toko Anugrah punya utang 4.300.000 dengan invoice 002. Karena dia baru bisa bayar 4 juta, makanya dia masih punya saldo 300.000 nih. Nih sebelumnya yang ini ya. Nih saldo dia. Saldo hutang dia. Lalu ini 4 juta. Nah, di invoice 002 ini PT Anugrah masih nyisahin masih 300.000. Untuk tanggal 11, untuk transaksi yang nomor 11, tanggal 21 Januari 2020 menjual barang. Halo, jadi ini lanjutan ke transaksi ke-11 yang tadi tunai. Ini jadi kan penjualan tunai ya pada transaksi 11 tanggal 21 Januari. Jadi kalau invoice penjualan itu untuk tunai di sini yang harus lebih diperhatikan, checklist tunainya harus diperhatikan, dan tanggal pengiriman serta yang salesman-nya juga harus diperhatikan.
Nah, karena aku waktu udah pernah bikin, udah pernah aku tadi barusan aku upload atau aku input. Jadi ini aku cuma mereview atau ngasih tahu aja. Karena tunai jadi dia nggak bisa masuk ke sini gitu loh. Nah, jadi kita ulang aja penjualan tunai tapi nggak direkam. Nama pelanggannya itu adalah Toko Anugrah oleh jadi tanggalnya itu tanggal 21 Januari 2020. Klik tunainya. Lalu nomor barang, yaitu dia jual nomor HP H01 ya. Galaxy J1. Terus dikirim 1. Aduh. Maaf ya, ini dikirimnya cuma 1 unit atau 1 piece. 2 unit, harga satunya itu 2 juta. Terus tanggal pengirimannya juga sama seperti tanggal pemesanannya. Oleh sales Chandra. Oke, jadi ini nanti udah bakalan sesuai gini, terus kalian klik rekam. Terus tanggal 12 giro pada tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang oleh Toko Semangat sebesar 3.100.000. Jadi ini penjualan, pembayaran piutang usaha, penjualan, pembayaran piutang usaha, dibayar hutang, itu berarti kita masuknya pembelian, maaf ya teman-teman. Nah, di sini kayaknya aku udah input. Ini tanggal 15. Nah, ini aku udah input dan ini udah tercatatnya sama tanggal gironya. Nanti checklist di gironya gitu. Nah, ini nomor invoice-nya dan saldonya udah nggak ada karena udah dibayar. Jadi udah nggak ada saldonya. Terus yang 13 itu kita pencairan giro. Sebelumnya aku udah bikin video pencairan giro kas dan bank. Nanti kalian masuk ke giro, masuk sini. Nah, ini ada perinciannya. Giro cair itu sebelumnya udah ada yang tanggal, pokoknya sebelumnya itu di sini giro ada 2. Toko Anugrahnya tuh kan ada 2. Invoice 001 sama invoice 002. Yang pertama dia udah melunasi utang 2 juta dan yang ini saldonya itu seharusnya 4.300.000 tapi dia baru bisa melunasi 4 juta. Makanya yang 2 juta itu udah dicairin, yang 4 juta itu belum gitu. Terus nanti kalau misalkan udah ini, nanti kita klik giro cair. Nah, nanti pas kalau giro cairnya ini udah kayak gini, nanti langsung kita klik rekam. Gitu. Lalu, yang tanggal 14 ini kas keluar buat bayar gaji-gaji. Secara tunai. Karena ini bayar secara tunai yang tanggal 15 ini kita ke kas keluar dan kita bayar tunai, kita pakai kas.
Terus penerimanya karena maunya langsung, jadi aku langsung bikin employee employee nih yang ini. Ini sebelumnya udah ada ya kan? Nah nih, ini udah ada, aku udah sempat input juga gitu kan. Nah udah ya, berarti ini udah aku input. Nah tanggal 15 pembayaran utang kira itu deh. Nah tanggal 6 transaksi ke-16 maksudnya kita masuk ke persediaan, penyesuaian, dan pemakaian barang. Terus ini karena kita membuangnya rusak, itu jadi kita harus minusin gitu. Dan nanti kita rekam. Udah selesai 16 transaksinya. Selesai video yang saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan semoga kalian mengerti apa yang dimaksud video aku ini. Thank you guys for watching. Have a nice day everyone and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.